Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali video perhitungan hisab awal bulan Qamariyah, khususnya perhitungan awal bulan Syawal 1443 Hijriah. Dalam perhitungan awal bulan, khususnya Syawal 1443 Hijriah, kami berpedoman pada buku Ilmu Falak Praktis karya Bapak Dr. Haji Ahmad Izzuddin MAG, serta dikombinasikan dengan materi-materi perkuliahan hisab awal bulan Qamariyah yang diampu oleh Bapak Ahmad Adib Rafiuddin. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung saja pada langkah yang pertama dalam proses menghisab awal bulan Qamariyah, khususnya bulan Syawal 1443 Hijriah. Angka yang pertama yaitu menghitung perkiraan akhir Ramadan 1443 Hijriah, atau lebih mudahnya kita konversikan tanggal 29 Ramadan 1443 Hijriah menjadi Masehi, perkiraan. Langsung saja, 29 Ramadan 1443 Hijriah jika ditulis secara astronomis, dalam hal ini untuk memudahkan menghitung atau mengkonversikan ke tanggalan Masehi, ditulisnya berarti 1442 tahun ditambah 8 bulan ditambah 29 hari. Kemudian kita tulis di bawahnya, bisa kita sebut saja poin A. Poin A di sini kita hitung dari mulai 1442 tahun dibagi 30 sebagai siklus dari satu siklus dari kalender Hijriah. Hasilnya 1442 tahun dibagi 30 ya sama dengan 48 daur atau siklus plus 2 tahun atau sama dengan ditambah 2 tahun. Kemudian kita teruskan di bawahnya, 48 daur atau siklus dikali 10.631. 10.631 ini penjumlahan dari tahun Kabisat, tahun Basitoh, dan siklus 30 siklus tadi yang 30 menjadi 10.631. Untuk lebih jelasnya silakan bisa dilihat pada PPT hisab awal bulan Qamariyah pada awal perkuliahan yang awal yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Adib Rafiuddin. 48 daur kali 10.631 menjadi 510.288 hari. Kemudian di bawahnya 2 tahun. Ini 2 kali 354 karena ini tahun Basitoh, bukan tahun Kabisat, begitu. Sama dengan 2 kali 354 sama dengan 708 hari. Kemudian 8 bulan sama dengan 236 hari, 29 hari sama dengan 29 hari. Kemudian dari awal tahun pembagian 142 tahun Hijriah, dari 48 daur kali 10.631 hasilnya yang tadi dijumlah sampai dengan 29 hari. Nah, ketika di sini dijumlah menjadi 511.261 hari. Kemudian karena ada selisih antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah, karena ini konversi menjadi kalender Masehi, maka ditambah 227.016 hari. Menjadi jumlahnya 738 hari 277 hari. Kemudian karena pada kalender Masehi itu ada anggaran Gregorius ataupun koreksi Gregorius, maka di sini ditambahkan karena akan dikonversikan menjadi Masehi, ditambah 13 hari. 738.277 hari tadi hasil penjumlahan dari jumlah yang awal kemudian dijumlah dengan selisih menjadi 738.277 hari ditambah 13 hari koreksi, kemudian menjadi 738.290 hari. Kemudian
Selanjutnya 738.290 dibagi 1461 siklus ini ya, siklus Masehi dibagi itu. Kemudian sama dengan menjadi 505 daur atau siklus ditambah 485 hari. Kemudian dijabarkan ke bawahnya 455 daur dikali 4 sama dengan 2020. Karena setahun kabisat 4 tahun sekali, kemudian dikalikan 4, 2020. Kemudian 485 hari sama dengan 1 tahun ketika di Masehi. 1 tahun 4 ditambah 120 hari, atau bisa disebut juga 1 tahun sama dengan 4 bulan plus 0 hari. Kemudian jumlah dari hasil 505 daur kali 4 sama dengan 2020, kemudian dijumlah dengan 485 hari menjadi 2021 tahun plus 4 bulan plus 0 hari, atau bisa kita sebut bahwa perkiraan akhir bulan Ramadan 1443 Hijriah jatuh 29 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 1 bulan 5 tahun 2022 atau tanggal 1 Mei tahun 2022. Saya tegaskan atau saya ulangi sekali lagi bahwa perkiraan 29 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 1 Mei 2022. Demikian perkiraan akhir Ramadan 1443 Hijriah atau 29 Ramadan 1443 Hijriah. Semoga bisa menjadikan pemahaman untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibanesa Fadila Ajil Aswindana dengan NIM 19020460035. Jadi aku mau ngejelasin cara yang kedua, yaitu mencari saat ijtima akhir pada 1443 Hijriah. Jadi cara yang pertama yaitu kita mencari FIB terkecil. Jadi data tersebut itu kita dapat dari link Falakiyah PBNU. Jadi kita dapat nih pada kapan FIB terkecil itu pada jam 20 GMT, yaitu 0,0001004. Lalu cara yang kedua itu kita mencari ELM mata bulan dan ALB matahari pada jam 20 GMT. Setelah kita dapat yaitu 40 derajat 13 menit 25,65 detik untuk ELM-nya. Kalau ALB-nya kita dapat 40 derajat 27 menit 12,27 detik. Lalu setelah kita dapat hasil semuanya itu, kita mencari sabak matahari per jamnya itu. Setelah kita dapat kita kan mencari datanya dulu kan pada ELM 20 GMT berapa, lalu ELM 21 GMT-nya itu berapa. Nanti setelah kita dapat ELM 20 GMT dan 21 GMT itu kita kurangin, lalu kita dapat hasil dari sabak mataharinya itu yaitu 0 derajat 30 menit 57,7 detik. Lalu yang kedua itu kita mencari sabak bulan per jam. Untuk mencari sabak bulan per jam itu sama dengan mencari sabak matahari per jam. Setelah kita dapat pada 20 GMT dan 21 GMT, lalu kita kurangin, lalu kita mendapatkan hasil sabak matahari per jam itu 0 derajat 2 menit 25,73 detik. Lalu setelah mendapat data tersebut, kita masukkan pada saat ijtima, yaitu rumusnya yaitu FIB ditambah ELM dikurang ALB dibagi sabak bulan dikurang sabak matahari ditambah 7 jam waktu Indonesia Barat. Setelah kita masukkan semua data tersebut itu, kita dapatlah hasilnya dari ELM dikurang ALB dibagi sabak bulan dikurang sabak matahari, yaitu 0 derajat 28 menit
58,25 detik. Lalu kita tambah jam FIB 20 dan kita tambah 7 jam. Jadi hasilnya itu 27 derajat, 28 menit, 58,25 detik. Jadi, istimewa itu terjadi pada 1 Mei 2022 pada pukul 3 dini hari 28 menit lewat 58,25 waktu Indonesia Barat. Makasih. Menghitung posisi dan keadaan hilal akhir Ramadan 1443 Hijriah. Pada poin yang A, istimewa akhir Sya'ban 1443 Hijriah terjadi pada hari Ahad Pahing tanggal 1 Mei 2022 pada pukul 3 menit 29 detik 45,23 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu yang B, mencari sudut waktu matahari dan saat matahari terbenam. Data yang dibutuhkan yaitu deklinasi matahari pada jam 11 GMT, yaitu 15 derajat 8 menit 43 detik. Lalu equation of time 0 derajat 2 menit 53 detik. Dan kerendahan ufuk pada daerah Semarang ketinggian 200 mdpl sama dengan 0 derajat 24 menit 53,41 detik. Refraksinya sama dengan 0 derajat 34 menit 30 detik. Semi diameter sama dengan 0 derajat 15 menit 52 detik. Lalu kita masukkan ke rumus tinggi matahari, yaitu sama dengan 0 derajat dikurangi semi diameter dikurangi refraksi dikurangi kerendahan ufuk. Jadi tinggi matahari sama dengan min 1 derajat 15 menit 15,41 detik. Poin yang D, rumus sudut waktu matahari terbenam, yaitu cos deklinasi matahari sama dengan min tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari ditambah sin tinggi matahari dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari. Maka hasilnya itu 89 derajat 24 menit 17,61 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Jamaluddin Prayoga dari kelompok 4. Di sini ingin menjelaskan sedikit langsung saja ya. Yang tadi dijelaskan. Nah, di sini ada kita menghitung saat matahari terbenam. Mungkin ada rumus di situ TO dibagi 15 ditambah 12 dikurangi E ditambah KWD. Nah, di situ dijelaskan TO dari atasnya itu ada 5 derajat 57 menit 3,7,17 detik. Nah, ada 12 itu kulminasi ya. Terus kemudian equation of time. Dia di situ dijelaskan adanya di situ ada data 0 derajat 2 menit 53 detik. Nah, KWD itu dari 105 derajat dikurangi bujur mata itu 110 derajat 24 menit 24 menit dibagi 15. Nah, kemudian dihitung dan ketemu 17 derajat 38 menit 54,17 detik. Oke. Kemudian matahari saat terbenam atau matahari saat buruk. Di situ ada rumus kotan A sama dengan sin bujur 4 tan TO dibagi tan TO ditambah cos bujur 4 dikali tan lintang dibagi sin TO. Nah, kan sudah semua KB itu sin bujur 4-nya berapa, TO-nya berapa, tinggal masukkan dan menemukan hasil 74 derajat 53 menit dan 38 detik ya. Kemudian langsung ke G, ada apparent exhaustion matahari. Nah, disitu kita mencarinya di data epimeris. Dalam hal ini tanggal 20 awal besok 1 Mei 2022. Nah, AR 10 GMT sama dengan 38 derajat 35 detik 39,53 detik. AR 11 GMT sama dengan 30 derajat cos 38 menit 0,2,98 detik. Rumusnya A dikurangi buka kurung A dikurangi B tutup kurung kali C dibagi I. Nah, disitu sudah jelaskan karena dijelaskan semua I-nya itu 1. Yang penting C-nya kan ada C-nya itu diambil dari
Mana itu kemarin itu ada beberapa hal kan yang kosongnya itu diganti kosong, terus kemudian tambah 38 menit. Oke. Terima kasih, itu dari saya ya. Oke. Kemudian apparent right ascension bulan yaitu pada jam 10 GMT bernilai 45 derajat 5 menit 22,68 detik. Kemudian apparent right ascension bulan pada 11 GMT bernilai 45 derajat 35 menit 17,91 detik. Kemudian dirumuskan dengan jalan ta'dil yaitu A min B dikali C dibagi I, di mana A ini merupakan apparent ascension bulan pada jam 10 GMT, kemudian B ini merupakan apparent ascension bulan pada jam 11 GMT. Dan nilai C ini merupakan fraction atau sisa menit dari jam ghurup matahari. Nilai dari C ini adalah 0 derajat 38 menit 54,17 detik. Kemudian dihasilkan 45 derajat 24 menit 46,67 detik. Baik, selanjutnya adalah menentukan sudut waktu bulan, yaitu dengan rumus sudut waktu bulan sama dengan apparent right ascension matahari, kemudian dikurangi dengan apparent right ascension bulan, kemudian ditambah dengan sudut waktu matahari. Apparent right ascension matahari ini bernilai 38 derajat 47 menit 12,51 detik, kemudian dikurangi apparent right ascension bulan, yaitu bernilai 45 derajat 24 menit 46,67 detik, kemudian ditambah sudut waktu matahari, yaitu 89 derajat 24 menit 17,61 detik, sehingga dihasilkan 82 derajat 36 menit 43,45 detik. Kemudian menentukan deklinasi bulan. Dalam deklinasi bulan ini saya mengambil data dari web Falakiyah NU terkait epimeris bulan. Deklinasi bulan pada jam 10 GMT yaitu 16 derajat 34 menit 56,61 detik. Kemudian deklinasi bulan pada 11 GMT bernilai 16 derajat 46 menit 13,82 detik. Kemudian kita menggunakan rumus ta'dil, yaitu dengan rumus interpolasi A dikurangi A min B dikali C dibagi I. Nilai A ini adalah nilai deklinasi bulan pada jam 10 GMT, kemudian nilai B ini adalah nilai deklinasi bulan pada 11 GMT. Untuk nilai C ini yaitu fraction atau sisa dari nilai matahari, nilai dari jam ketika matahari itu terbenam, yaitu dengan nilai 0 derajat 38 menit 54,17 detik. Sehingga dihasilkan nilai dari deklinasi bulan ini dengan interpolasi yaitu 16 derajat 42 menit 15,7 detik. Kemudian yang ketiga adalah menentukan tinggi hilal hakiki, yaitu dengan rumus sin hilal hakiki sama dengan sin lintang tepat dikali sin deklinasi bulan, kemudian ditambah cos lintang tepat dikali cos deklinasi bulan, kemudian dikali cos sudut waktu bulan. Nilai lintang tempat karena kita berada di Semarang, maka nilainya adalah min 7 derajat, berarti sin min 7 derajat dikali sin deklinasi bulan yaitu 16 derajat 42 menit 15,7 detik, kemudian ditambah cos lintang tempat yaitu min 7 derajat, kemudian dikali cos 16 derajat 42 menit 15,7 detik, kemudian dikali cos sudut waktu bulan yaitu 82 derajat 36 menit 43,45 detik. Sehingga dihasilkan nilai dari tinggi hilal hakiki adalah 5 derajat 0 menit 11,87 detik. Selanjutnya yaitu menentukan koreksi yang diperlukan untuk mengetahui tinggi hilal mar'i. Dalam menentukan koreksi yang diperlukan untuk mengetahui tinggi hilal mar'i ada 3 koreksi, yaitu menentukan horizontal paralaks, kemudian menentukan semi diameter bulan, kemudian menghitung refraksi untuk menambah tinggi hilal hakiki. Yang pertama yaitu menentukan paralaks untuk mengurangi tinggi hilal hakiki. Yang pertama yaitu menentukan horizontal paralaks. Data ini diambil dari web Falakiyah NU terkait epimeris bulan, yaitu dengan nilai horizontal paralaks bulan pada jam 10 GMT yaitu
0 derajat 55 menit 3,83 detik. Kemudian horizontal paralaks bulan pada jam 11 GMT yaitu 0 derajat 55 menit 2,83 detik. Kemudian dirumuskan dengan jalan ta'dil, itu dengan rumus A min B dikali C. C ini diperoleh dari fraction atau sisa menit dari jam ghurup matahari dengan nilai C 0 derajat 38 menit 54,17 detik, sehingga diperoleh 0 derajat 55 menit 3,18 detik. Kemudian menentukan paralaks dengan rumus HP dikali cos tinggi hilal. HP ini horizontal paralaks ini bernilai 0 derajat 55 menit 3,18 detik, kemudian dikali cos tinggi hilal yaitu 5 derajat 0 menit 11,87 detik, sehingga didapatkan 0 derajat 54 menit 50,6 detik. Kemudian yang kedua yaitu menentukan semi diameter bulan. Semi diameter bulan ini pada jam 10 GMT itu bernilai 0 derajat 15 menit 0,24 detik. Kemudian semi diameter bulan pada jam 11 GMT yaitu bernilai 0 derajat 14 menit 59,96 detik. Kemudian sama dengan dirumuskan dengan jalan ta'dil yaitu A min B dikali C. C ini merupakan fraction atau sisa menit dari jam ghurubnya matahari, sehingga diperoleh 0 derajat 15 menit 0,06 detik. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung refraksi untuk menambah tinggi hilal hakiki. Dalam menghitung refraksi ini kami menggunakan rumus 0,1695 dikali tan, kemudian dikali lagi tinggi hilal ditambah 10,3 dibagi tinggi hilal ditambah 5,1255, sehingga diperoleh refraksi ini diperoleh 1 derajat 36 menit 26,04 detik. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Aziz Al-Abrar dengan NIM 023. Baik, saya akan menjelaskan menghitung tinggi hilal mar'i, yaitu menggunakan rumus hilal mar'i sama dengan hilal hakiki dikurangi dengan paralaks ditambah semi diameter ditambah refraksi dan ditambah dip. Kemudian apabila kita memasukkan data yaitu 5 derajat 0 menit 11,87 detik dikurang 0 derajat 54 menit 50,6 detik, kemudian ditambah 0 derajat 15 menit 0,0 detik ditambah dengan 1 derajat 36 menit 26,04 detik, kemudian ditambah 0 derajat 24 menit 50,4341 detik, maka hasilnya adalah 6 derajat 21 menit 40,78 detik. Itu selanjutnya kita akan menghitung mukuts atau lama hilal di atas ufuk. Jadi rumusnya tinggi hilal mar'i dibagi dengan 15 yaitu 6 derajat 21 detik 40,78 detik dibagi dengan 15, maka hasilnya adalah 0 derajat 25 menit 26,72 detik. Baik, selanjutnya menghitung azimut bulan, yaitu dengan rumus kotan azimut bulan sama dengan, dan langsung kita masukkan hasilnya, minus sin minus 7 derajat 0 detik 0 menit dibagi tan 82 derajat 36 menit 43,45 detik ditambah cos minus 7 derajat 0 menit dikali tan 16 derajat 42 menit 15,7 detik dibagi sin 82 derajat 36 menit 43,45 derajat, yaitu sama dengan 72 derajat 27 menit 19,24 detik. Kemudian dengan bagaimana mencari azimut bulannya, yaitu dengan dikurangi 360 derajat. Maka 360 derajat dikurang 72 derajat 27 detik 19,24 detik, maka hasilnya adalah 280 derajat 32 menit 40,76 menit detik. Maka yang terakhir yaitu menghitung posisi hilal, yaitu dengan rumus azimut matahari dikurangi dengan azimut bulan. Maka dari hasil yang telah kita dapatkan tadi, 285 derajat 6 menit 21,3 detik dikurang 287 derajat 32 menit 40,76 detik,
yaitu maka hasilnya adalah minus 2 derajat 26 menit 19,46 detik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dapat disimpulkan bahwa ijtima akhir Ramadan 1443 Hijriah ini terjadi pada hari Ahad, PON, tanggal 1 Mei 2022 Masehi, yaitu pada pukul jam 3 lewat 28 menit lewat 58,25 detik WIB. Kemudian matahari itu terbenam atau satu huruf itu pada pukul jam 5 sore lewat 38 menit lewat 54,17 detik WIB. Kemudian tinggi hilal hakiki yaitu pada 5 derajat 0 menit 11,87 detik. Kemudian tinggi hilal mar'i yaitu 6 derajat 21 menit 40,78 detik. Kemudian quds atau lama hilal di atas ufuk yaitu selama 25 menit 26,72 detik. Kemudian nilai dari azimut bulan yaitu 287 derajat 32 menit 40,76 detik. Kemudian azimut matahari yaitu bernilai 285 derajat 6 menit 21,3 detik. Nah, untuk posisi hilal ini yaitu minus 2 derajat 26 menit 19,46 detik, yaitu berada di sebelah selatan matahari. Jadi 1 Syawal 1443 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Senin Wage 2 Mei 2022. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.